Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Putri, nomor BP 19 10 11 55 31 04 dari kelas manajemen 10. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen. Pengertian rekrutmen menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Gomez, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Selanjutnya, menurut Shimamura, yaitu serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dan motivasi, kemauan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan kepegawaian. Jadi, kesimpulan dari pengertian rekrutmen menurut para ahli yaitu proses pencarian tenaga kerja dalam rangka mengisi suatu jabatan yang lowong pada perusahaan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai tujuan dari rekrutmen. Tujuan rekrutmen menurut Amirullah dan Hanafi bertujuan untuk menyediakan akan tenaga kerja yang cukup agar manajer dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan. Selanjutnya yaitu pembahasannya mengenai metode rekrutmen. Metode rekrutmen ini terbagi menjadi dua, yaitu metode rekrutmen dari dalam atau internal meliputi penempatan kerja, inventaris keahlian, penawaran pekerjaan, rekomendasi karyawan. Yang kedua yaitu metode rekrutmen dari luar atau eksternal meliputi institusi pendidikan, iklan atau media, agen pemerintah dan swasta. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prosedur rekrutmen. Yang pertama yaitu mengajukan surat lamaran yang disertai dengan lampiran persyaratan yang dibutuhkan, misalnya ijazah terakhir, surat kelakuan baik dari kantor polisi, dan lain-lain sebagainya. Setelah lamaran diajukan, maka diberikan tanda bahwa lamarannya sudah terdaftar oleh petugas yang berwenang pada instansi tersebut. Yang ketiga yaitu pada saat ujian diadakan, adapun metode yang berupa menjawab soal dengan uraian atau esai, checkpoint atau metode wawancara, penerimaan calon pegawai bagi yang lulus, status pegawai percobaan atau magang. Nah, selanjutnya poin yang kedua, saya akan membahas mengenai seleksi. Seleksi adalah penyaringan pelamar untuk memastikan apakah calon yang dipekerjakan tersebut merupakan calon yang dianggap paling tepat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dari seleksi. Yang pertama yaitu untuk membantu organisasi membuat keputusan tentang individu yang memiliki karakteristik yang paling memadu dengan atau memenuhi persyaratan jabatan atau pekerjaan yang lowong. Yang kedua yaitu memastikan bahwa calon pekerja yang ditawarkan dan organisasi secara keseluruhan yang memungkinkan mereka dapat membuat keputusan yang tepat untuk bergabung dengan organisasi atau tidak.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tahapan seleksi. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi, prediksi, pembuatan keputusan, pasokan informasi. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang langkah-langkah proses seleksi. Yang pertama ada pemeriksaan awal, yang kedua ada pengisian formulir, yang ketiga ada penggunaan formulir, yang keempat adanya pengujian atau testing. Tes kepribadian dan tes minat, tes kepribadian, tes bakat, dan prestasi tes bakat atau attitude, wawancara, dan penempatan. Kriteria yang harus dipenuhi dalam penempatan karyawan yaitu pengetahuan, kemampuan, keterampilan, ciri-ciri lain yang meliputi faktor kepribadian, sikap, sifat-sifat mental yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Nah, yang terakhir yaitu poin yang ketiga yaitu membahas mengenai penempatan. Penempatan yaitu penempatan tugas bagi pegawai baru atau perusahaan baru. Penempatan biasanya merupakan kewenangan pegawai langsung setelah dikonsultasikan dengan manajemen. Penempatan karyawan dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama ada promosi, yang kedua ada mutasi. Mutasi disebabkan kebijakan dan peraturan manajer. Mutasi atas dasar prinsip the right man in the right job. Mutasi sebagai tindakan untuk meningkatkan moral kerja. Mutasi sebagai media kompetisi yang rasional. Yang terakhir yaitu ada demosi. Nah, setelah kita mengetahui tentang penempatan, pembahasan selanjutnya yaitu tentang hubungan rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Rekrutmen merupakan proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong, dan seleksi adalah teknik pemilihan anggota baru dari kandidat yang tersedia, dan penempatan merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak, tetap tidaknya atau adanya rolling kerja seorang pekerja ditempatkan pada posisi-posisi tertentu yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui mengenai proses seleksi, proses rekrutmen, dan yang terakhir yaitu proses penempatan, jadi dapat disimpulkan bahwa rekrutmen, seleksi, dan penempatan merupakan salah satu proses penting yang saling berhubungan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Baiklah, sekian dari video mengenai pembahasan materi tentang proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan ketidaksempurnaannya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.